Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab soal dari proyeksi bintang minggu 9 itu tentang perbandingan proyeksi Mercator dan transversi Mercator. Itu pertama perbedaan utama yang Mercator projection yaitu adalah sumbu proyeksi utama berada pada khatulistiwa atau proyeksi silinder normal. Terus perbedaannya garis meridian menjadi garis vertikal paralel dan garis lintang menjadi horizontal. Juga itu dirancang untuk menjaga konformitas dan bentuk tetapi tidak menjaga luas. Setelah itu distorsi meningkat ketika jarak dari khatulistiwa bertambah. Terus yaitu yang kedua tuh transverse Mercator projection, yaitu dia ada silinder proyeksi diputar 90 derajat sehingga menyentuh bumi pada meridian pusat atau posisi silinder transversal. Terus paling akurat di sekitar meridian pusat tersebut. Setelah itu digunakan untuk yang memanjang utara sampai selatan. Distorsi meningkat ketika menjauhi meridian pusat. Yang kedua itu pertanyaannya bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat. Itu Mercator distorsi di khatulistiwa, distorsi meningkat drastis dan menuju kutub. Bentuk tetap benar, tapi tidak proporsional. Misalnya Greenland terlihat lebih besar sebesar Afrika. Tidak ideal untuk wilayah tinggi. Terus transversi Mercator, itu yang pertama distorsi minimum tepat di meridian pusat. Yang kedua itu distorsi bertambah secara rata ke arah timur sampai barat. Tiga itu dengan skala faktor tertentu, misalnya 0,9996 pada UTM. Distorsi bisa diminimalkan untuk zona tertentu. Terus yang ketiga soalnya itu dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Mercator itu cocok untuk digunakan pada peta dunia. Terus navigasi laut, terus wilayah dengan orientasi timur sampai barat, terus aplikasi yang membutuhkan konformitas dan bentuk yang tetap akurat. Terus transversi Mercator tuh cocok untuk pemetaan lokal, sistem UTM dan pemetaan kadaster, sama wilayah yang memanjang seperti utara sampai selatan. Terus, mengapa transfer Mercator banyak dipakai untuk pemetaan skala besar? Yang pertama, distorsi sangat kecil dalam zona sempit. TM memberikan akurasi tinggi untuk area kecil atau regional. Terus, cocok untuk survei geodesi, topografi, dan pemetaan kadaster. Yang kedua, meridian pusat sebagai garis acuan yang stabil. Ideal untuk negara atau provinsi yang terbentuk memanjang utara selatan, misalnya Chili, Indonesia, bagian tertentu dan sebagainya. Yang ketiga, digunakan dalam sistem koordinat resmi. Sistem UTM dan sistem grid nasional banyak menggunakan transfer Mercator karena presisinya tinggi. Terus soal kedua, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat lebih cocok untuk Indonesia dibanding proyeksi lain seperti UTM? Distorsi lebih kecil untuk wilayah sempit. UTM memiliki zona 6 derajat, sementara TM3 hanya 3 derajat. Zona yang lebih sempit, jarak meridian pusat lebih kecil. Distorsi skala jauh lebih kecil. Terus Indonesia memiliki wilayah administrasi dan pertahanan yang perlu pemetaan skala besar dengan akurasi tinggi, TM3 lebih tepatnya. Terus yang kedua, Indonesia memanjang dari barat ke timur. TM3 bekerja optimal untuk area luas barat timur karena setiap zona meridian pusat dapat disesuaikan agar wilayah tidak terlalu jauh dari pusat proyeksi. Dan dengan banyak mendirikan pusat tiap 3 derajat, Indonesia dapat dipetakan dengan ketelitian lebih merata. Selanjutnya, C. Lokasi Indonesia dekat khatulistiwa. Transversi Mercator cocok untuk wilayah dekat ekuator karena deformasi bentuk dan skala tetap terjaga asalkan tidak jauh dari meridian pusat. TM3 atau TM3 semakin mengurangi distorsi pada wilayah ekuatorial. D. UTM kurang fleksibel untuk pemetaan detail. UTM dirancang untuk pemetaan regional atau nasional umum. Untuk skala 1 banding 1000 sampai 1 banding 5000 pemetaan tanah atau pertanahan. UTM bisa menghasilkan distorsi yang terlalu besar dibanding TM3 atau TM3.
2. Keunggulan dan tantangan penggunaan TM3 atau TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan. Keunggulannya yaitu 1. Distorsi sangat kecil, cocok untuk pemetaan skala besar atau detail, seperti batas tanah, sertifikasi lahan, dan survei topografi. 2. Akurasi tinggi, jarak dan luas lebih mendekati kenyataan karena zona sempit. 3. Stabil untuk wilayah kecil dan menengah. Banyak kabupaten atau kota di Indonesia dapat masuk dalam satu zona 3 derajat dengan distorsi minimal. 4. Konsisten dengan kebutuhan BPN. Administrasi pertahanan memerlukan sistem koordinat yang presisi dan tidak terlalu tergantung pada zona-zona besar UTM. Tantangannya yang pertama, pembagian zona yang lebih banyak. TM3 memiliki lebih banyak zona dibanding UTM sehingga koordinat antar zona tidak dapat langsung disatukan. Terus perlunya penyesuaian atau transformasi saat bekerja lintas zona. Yang kedua, manajemen data lebih kompleks. Sistem data spasial harus mendukung banyak zona dan ini memerlukan penanganan teknis yang lebih teliti. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga. Lembaga pemerintah lain seperti BIG atau kementerian lain mungkin memakai UTM perlu transformasi antar proyeksi. 3. Bagaimana TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah skala besar di Indonesia? Yaitu A. Zona sempit, jarak kecil dari meridian pusat. Distorsi transversi Mercator meningkat ketika menjauhi meridian pusat. Dengan zona 3 derajat, titik di Indonesia tidak pernah terlalu jauh dari meridian pusat, sampai distorsi skala sangat kecil. Ini penting untuk pemetaan detail seperti batas tanah, luas sertifikat, rencana tata ruang, survei konstruksi. B. Skala faktor yang disesuaikan. TM3 biasanya menggunakan skala faktor sekitar 0.999 pada meridian pusat. Dapat menghasilkan distorsi minimum, perhitungan jarak yang lebih akurat, dan bentuk dan sudut tetap konform. C. Akurat untuk wilayah memanjang barat sampai timur. Indonesia memanjang dari 90 derajat hingga 141 derajat BT. Dengan banyak meridian pusat setiap 3 derajat, wilayah Indonesia dapat dibagi dalam zona optimal yang meningkat presisi. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih.